Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan kita sedang beribadah bersama-sama dalam ibadah langsung ini. Mari kita teruskan ibadah ini. Kita datang bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anak-Nya Yesus Kristus, kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Marilah kita mengaku dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertaubat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Oh, oh, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sama katakan, ku masuki
keajaiban-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sebab itu kami mau menyatakan, layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Engkau layak disembah Tuhan. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Haleluya, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada Kejadian pasal 8 ayat 1 hingga 22. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh,
pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu, dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah firman Tuhan. Shalom saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera kepada semua di mana saja Anda berada. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena punya kesempatan yang luar biasa sekali lagi atas izinnya untuk kita bertemu lagi pada kali ini. Bagi Anda yang pertama kali mengikuti bersama dengan kami, saudara-saudari, kami sangat mengucapkan selamat datang dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Terima kasih karena memilih untuk bersama-sama dengan kami. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada tanda-tanda yang luar biasa yang kita lihat mengenai kemajuan atau satu development tertentu dalam hubungan dengan apa yang kita sedang alami di negara kita, yaitu wabak yang melanda. Kita bersyukur karena ada tanda-tanda yang baik, ada tanda-tanda kesembuhan, ada tanda-tanda pemulihan di negara kita dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sehubungan dengan itu, kami ingin mengucapkan terima kasih
yang teramat sangat kepada semua frontliners, semua para dokter, jururawat, dan juga kaki tangan bahagian perubatan, juga pihak-pihak yang berwajib. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk Anda dan kami sangat menghargai usaha Anda. Kami doakan kiranya Tuhan memberkati Anda terus-menerus, melindungi keluarga Anda, dan memberikan Anda kecemerlangan selanjutnya di dalam tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Anda. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, minggu ini kita akan melanjutkan siri tersebut dengan tajuk yang baru yang saya panggil Perjanjian Norma Baharu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir di sini dan di mana saja kami berada, Tuhan hadir. Kami berdoa kiranya sementara kebenaran firman Tuhan dinyatakan dan disampaikan, Roh Kudus yang sama yang telah mengilhamkan kebenaran firman Tuhan sejak dari dahulu kala, Engkau Roh Kudus yang sama juga yang akan menerangi hati kami, supaya kami akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Perjanjian Norma Baharu sesuai dengan petikan pembacaan pada minggu ini, yaitu Kejadian pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat 22. Persoalannya, apakah gaya hidup yang kita akan alami, yang kita akan lalui selepas perintah kawalan pergerakan dilonggarkan atau ditamatkan? Kehidupan kita tidak sama lagi dengan apa yang telah berlalu. Kehidupan kita pasti akan melalui satu waktu dan dimensi, masuki satu dimensi yang mungkin mencabar kita karena tidak sama lagi seperti sebelumnya. Yang menariknya adalah PKP ini bukan sesuatu yang baru. Dalam sejarah telah pun dilalui khususnya oleh mereka yang telah mendahului kita. Apabila terdapat satu bencana, terdapat satu wabak seperti yang kita hadapi pada waktu ini. Malahan di dalam Alkitab sekalipun ada peristiwa lockdown, ada peristiwa PKP atau perintah kawalan pergerakan. Misalnya di dalam pembacaan kita melihat Nuh dan keluarganya berada di dalam situasi yang sama selama 150 hari di dalam bahtera itu. Kita melihat bagaimana Nuh dan keluarganya berada di tempat yang terkurung selama 150 hari. Dibandingkan dengan hari-hari yang kita lalui setakat ini, mungkin kita hanya ada lebih kurang 30% setakat ini daripada apa yang telah dilalui dari segi waktu yang dilalui oleh Nuh dan keluarganya. Bagaimanapun yang menariknya adalah dia berjaya dan bersama dengan keluarganya melalui semua itu. Malahan selepas PKP di bahtera itu, dia juga melalui satu fasa yang sangat menarik, yang sangat memberangsangkan, sehingga dia berjaya untuk mengikuti Tuhan dan pada masa yang sama melaksanakan tanggung jawabnya dengan luar biasa. Bukan saja selepas PKP, tapi juga selepas pembersihan, selepas pemulihan, selepas pembebasan itu, fasa pembebasan itu, dia meneruskan kelangsungan hidupnya dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita undur sedikit dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 dan 24, dikatakan begini, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun haiwan,
dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ayat 24. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara, 150 hari begitu lama. Mengalami PKP, lockdown seperti begitu. Bagaimana dia dan keluarganya menyesuaikan diri dengan norma baharu dalam kelangsungan hidup selanjutnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, berdasarkan kepada pembacaan ini, sekurang-kurangnya Nuh dan keluarganya memerlukan 3K. Semua kata 3K. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, K yang pertama, apa yang saya panggil kolaborasi. Di dalam pasal yang ke-8, Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Apa yang dimaksudkan dengan kolaborasi? Kolaborasi bermaksud satu kerjasama, dan dalam kes ini kerjasama di antara Nuh yang memberikan kerjasama kepada Tuhan sendiri. Kerjasama untuk menghasilkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik bagi keluarganya dan juga keturunan selanjutnya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang pertama ada tindakan Tuhan, ada juga tindakan dari Nuh sendiri. Kedua-duanya bertindak dan ada kolaborasi di antara satu sama lain untuk melalui satu fasa yang penting dan menghasilkan perkara yang luar biasa di dalam kelangsungan hidup selepas PKP. Ayat pertama dikatakan begini, maka Allah mengingat Nuh. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Berbagai jenis tindakan Tuhan, karena di ayat yang pertama adalah asas daripada tindakan Tuhan itu, yaitu Allah mengingat Nuh. Bila Tuhan mengingat seseorang, bila Tuhan mengingat Nuh, itu berarti bahwa dia memberikan satu perhatian khusus untuk pribadi Nuh, dan pasti ada sebab-sebabnya karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan begitu luar biasa. Oleh kerana dia diberikan perhatian, maka pasti ada rancangan yang hebat untuk Nuh dan keturunannya. Tuhan di dalam seluruh usahanya untuk mengingat Nuh, ternyata bahwa dia ada rancangan yang besar, bukan saja untuk Nuh, tapi keturunannya. Oleh kerana Tuhan mengingat Nuh, maka Tuhan telah membuat air bah itu surut. Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Malah di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Oleh karena Tuhan mengingat Nuh, maka dia bertindak demi kepentingan Nuh dan keturunannya. Tetapi tidak berakhir di situ saja. Nuh harus bertindak. Kalau Tuhan bertindak, Nuh tidak memberikan respons, maka tidak akan menjadi apa yang dimaksudkan dalam rancangan Tuhan. Tapi di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14 dikatakan bahwa ada tindak balas daripada Nuh, ada kolaborasi daripada di antara Nuh dengan Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi
sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ayat yang ke-8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Lalu burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam betera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh menghulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam betera. Saudara-saudari, sehubungan dengan apa yang saya panggil kolaborasi di antara Tuhan dengan Nuh ini, kita melihat bagaimana Nuh bertindak balas terhadap tindakan Tuhan. Ada keperluan tertentu untuk memiliki hikmat dan mengetahui waktunya Tuhan. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6, Nuh membuka tingkap. Yang menariknya, dia melepaskan seekor burung gagak terlebih dahulu, sebelum dia melepaskan seekor burung merpati. Dikatakan bahwa gagak ini boleh makan apa saja, termasuk bangkai-bangkai yang reput. Oleh sebab itu, maka kalau tidak ada pun tanah yang kering, gagak ini masih boleh hidup. Ada hikmat di sebalik melepaskan gagak terlebih dahulu. Tetapi merpati, bila dilepaskan, kita melihat bahwa merpati ini adalah seekor burung yang pembersih. Dia tidak boleh hinggap di satu tempat yang kotor begitu saja. Dan bila dia tidak mendapati tempat dia hinggap, saudara-saudari, dia ada kecenderungan untuk kembali kepada tuannya. Ini bermaksud bahwa tindakan Nuh ini dalam berkolaborasi dengan Tuhan ternyata ada hikmat yang saya pasti melibatkan pembelajaran dan pengetahuannya. Itu berarti bahwa dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa dia menunggu 7 hari lagi. Bila dia telah menunggu 7 hari, dia melepaskan pula burung merpati itu dari betera untuk kedua kali. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu, mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Perhatikan baik-baik. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Saudara, ayat yang ke-12 dikatakan selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Lama itu, 2 kali 7 hari, 2 minggu itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tapi dia sabar menunggu. Dia menantikan waktu-waktunya yang sesuai. Kita melihat dalam ayat yang ke-11, dia sendiri mengikuti perkembangan semasa. Merpati bawa daun zaitun segar. Itu pasti sebahagian daripada pengetahuan pada waktu itu. Dia juga mengetahui apa yang sedang berlaku di luar betera itu. Berarti dia sedang mengikuti perkembangan semasa. Sama seperti kita menunggu-nunggu waktunya Ketua Pengarah Kesehatan untuk menyampaikan berita mengenai COVID-19. Harus tahu mengenai perkembangan semasa. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12 dituntut apa yang saya panggil kesabaran yang berhikmat. Harus ada kesabaran. Ia menunggu 7 hari lagi. Ayat 12 dikatakan selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Berarti bahwa dia sabar menunggu dalam waktu-waktu yang sangat mencabar. Siapa tidak mau keluar daripada betera? Siapa pun tidak tahu jenis bau apa dengan binatang-binatang di dalamnya. Tetapi ternyata bahwa dia sabar menunggu di situ. Dia tidak kelam kabut. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 juga menarik.
dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera, bukan lagi jendela, tetapi ini membuka tutup bahtera dan melihat-lihat. Dia tinjau-tinjau dulu, dia tidak ambil keputusan cepat-cepat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Dia tahu waktunya Tuhan. Dia tahu bila bertindak di dalam hikmat Tuhan. Saudara, persetujuan, kerjasama dengan apa yang Tuhan mau dengan tindakan kita, itu penting. Saya teringat kepada Petrus yang turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dia harus bertindak. Walaupun Yesus telah memanggil dia, datanglah dengan firman Tuhan untuk berjalan di atas air. Saya teringat bagaimana seorang anak kecil harus menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus supaya menjadi mujizat yang besar pada hari itu. Yesus punya kemampuan yang luar biasa, tapi pada masa yang sama anak itu bertindak. Jadi harus ada apa yang saya panggil kolaborasi, harus ada kerjasama. Bila Tuhan menuntut kita untuk bekerja sama dengan Dia di dalam menghasilkan suatu perkara yang besar, kita tidak perlu bertanya dan persoalkan niatnya. Kita harus taat kepada apa yang Dia kehendaki. Yang kedua, selepas kolaborasi adalah apa yang saya panggil kombinasi. Kombinasi ini berbicara mengenai 2 perkara. Yang pertama adalah dalam ayat 15 dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Yang menariknya adalah walaupun ada manusia di situ, ada binatang, ada haiwan di situ, yang disuruh keluar lebih awal bukan haiwannya, tetapi orangnya. Itu bermaksud bahwa keluarga itu penting sebagai satu institusi yang telah ditubuhkan oleh Tuhan bagi meneruskan kelangsungan hidup dan juga rencana penyelamatan Allah bagi manusia. Mereka adalah pewaris dan penerus karya keselamatan daripada Tuhan untuk dunia. Dan oleh sebab itulah maka Tuhan telah berfirman, selepas semua kolaborasi itu telah terjadi di antara Nuh dan Tuhan sendiri, barulah selepas 150 hari Nuh mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hanya apabila kita mulai setia, mulai taat di dalam rancangan Tuhan, maka firman Tuhan itu jelas untuk saudara-saudari dan saya. Dalam kes ini kita mendapati Nuh mendengar firman Tuhan dengan jelas supaya keluarganya keluar dari bahtera. Dia menunggu arahan dari surga, arahan dari atas, arahan daripada Tuhan untuk menamatkan PKP pada waktu itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, keluarganya dititik beratkan oleh Tuhan. Bermaksud bahwa akan ada kepentingan di dalam sejarah penyelamatan manusia. Keluarga Anda penting bagi Tuhan. Jaga keluargamu, kita jaga kita. Bermaksud jaga keluarga kita baik-baik. Perhatikan baik-baik supaya kita tidak menyimpang daripada kehendak Tuhan. Khususnya dalam soal yang kita sedang hadapi pada waktu ini. Jagalah keluarga kita bersama-sama. Itulah sebabnya perlu untuk duduk di rumah. Itulah sebabnya perlu, kalau perlu saja baru boleh keluar. Jangan cepat-cepat. Perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik dengan hikmat dan rancangan daripada Tuhan. Baru kita boleh bertindak sebagaimana
sepatutnya. Ayat yang ke-17 di sini dikatakan segala binatang dan yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung haiwan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Sekali imbas, ini adalah seperti satu perintah yang melepaskan haiwan dari kandangnya. Tetapi bila kita melihat bersama-sama bagaimana rancangan Tuhan yang begitu dalam melalui perintah ini, saya teringat kepada ciptaan Tuhan, penciptaan Tuhan daripada permulaan. Bagaimana Dia telah mencipta semuanya. Dan yang terakhir, Dia mencipta manusia. Dia telah sediakan semua keperluan manusia. Barulah Dia mencipta manusia itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini memberi gambaran kepada saya mengenai ayat yang ke-17. Tuhan mengatakan supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ini berbicara bukan saja soal kepentingan keluarga untuk keluar, tetapi juga soal pembekalan kecukupan daripada Tuhan. Saya berpikir ini seperti satu perkara yang ada hubungan dengan soal ekologi dan juga ekonomi. Bukan saja soal keluarganya keluar, tapi juga pembekalan daripada Tuhan terjadi pada waktu itu. Saudara, penting untuk kita melihat ada kolaborasi dengan Tuhan. Pada masa yang sama ada kombinasi yang mantap di antara kepentingan keluarga dan kepentingan ekonomi dan ekologi kita bersama-sama. Jadi penting untuk memiliki keseimbangan ini supaya akan ada hikmat di sebaliknya bila kita hidup selanjutnya dengan norma-norma yang baru. K yang ketiga terdapat di dalam ayat 18 sampai 22. Saya panggil K ini sebagai komunikasi. Saya pikir ini satu permulaan yang baru. Saya dapat menggambarkan bahwa segalanya segar semula bagi keluarga Nuh. Bila mereka keluar, bentuk muka bumi mungkin sudah lain. Suasananya mungkin sudah lain. Mereka tinggal sendirian sebagai satu keluarga sahaja yang selamat. Mungkin apa yang ada sebelumnya tidak kelihatan lagi. Saudara, ini adalah suatu permulaan yang segar. Saya percaya bahwa penamatan PKP akan menjadi suatu permulaan yang segar karena Tuhan telah menyediakan kita begitu lama berada bersama-sama dengan Dia dan keluarga kita di dalam rumah. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita perhatikan bagaimana Nuh dan keluarganya melalui komunikasi ini. Dikatakan dalam ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari betara itu. Bayangkan suasananya, keluarganya keluar, diikuti oleh haiwan-haiwan, dan tiba-tiba menghirup udara yang segar di luar sana dengan suasana yang baru. Itu sesuatu yang pasti memberi satu semangat yang baru untuk memulakan suatu perkara yang baru
Tapi kita melihat sekali lagi bagaimana Tuhan memperlengkapi permulaan itu. Ada orang, ada juga bakalannya. Ada hikmat di sebaliknya. Bila Nuh keluar, segala binatang liar juga keluar. Supaya semuanya pada akhirnya bila sudah berkembang biak di sana sini, maka sistem di sekitar mereka juga, sistem gitaran kehidupan juga akan menjadi seimbang di antara satu dengan yang lain. Saya melihat Tuhan itu begitu berhikmat dalam hal ini. Tetapi ada satu perkara lain yang penting selepas keluar daripada betara itu. Apakah yang menjadi keutamaan Nuh dan keluarga? Aku nampak di Facebook adalah orang bercakap-cakap dan tulis, selepas PKP, tempat mana pertama kamu lawat, katanya. Selepas PKP, siapa orang pertama kamu akan lawat, katanya. Masing-masing ada program sendiri. Selepas PKP, shopping mall mana kamu mau lawat duluan? Makanan apa yang kamu mau makan dulu? Semua sudah ada rancangan. Saudara-saudari, adalah mungkin bagi Anda yang berada di Kota Kinabalu, terbayang-bayang dinding-dinding warna hijau di tingkat atas Imagu yang banyak menghidangkan makanan di tempat itu. Ada yang pergi Suriah barangkali, pergi tingkat 3-4, mau cari mie yang sedap-sedap. Mungkin juga mau bersantai-santai di tempat yang lain. Sudah lama tidak pergi pantai, sudah lama tidak pergi di sana sini. Banyaklah rancangan-rancangan selepas PKP. Mungkin kue penyaram yang begitu populer untuk satu ketika tidak laku lagi di rumah. Karena di luar sana mungkin lebih menarik. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi perhatikan Nuh. Dalam ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya Allah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, bagi Nuh, hal pertama selepas PKP-nya adalah ibadah kepada Tuhan. Yang menjadi perkara utama dalam hidupnya adalah Tuhan dan penyembahan, mendahului segala kepentingan yang lain. Mezbah dalam perjanjian lama antara lain adalah lambang dan tempat pertemuan pribadi dengan Tuhan. Tempat menyembah Tuhan. Tempat mengungkapkan persembahan dan penyembahan kepada Tuhan. Nuh tidak hanya melihat-lihat di sana sini. Hal pertama bila dia telah keluar daripada betara itu, dia menyembah Tuhan. Saya berdoa supaya ini juga kerinduan kita. Selepas melalui cabaran seperti begini, hal pertama yang kita titik beratkan adalah penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Bukan saja itu. Dalam ayat ke-21, terdapat satu keintiman dengan Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi kerana manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudara, penyembahan kita akan mendatangkan kesan yang besar
di dalam hati Tuhan. Karena penyembahan dari hati kita yang paling dalam akan menyentuh hati Tuhan yang paling dalam. Sebab itu sangat penting untuk mengutamakan penyembahan kepada Tuhan. Apa gunanya seorang mempelurui seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Hubungan dengan Tuhan itu perlu dititik beratkan lebih daripada yang lain. Oleh kerana penyembahan ini, penyembahan Nuh berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Nuh berkenan kepada Tuhan. Maka kita melihat Tuhan mencurahkan anugerahnya. Sehingga dalam hati Tuhan dikatakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Hati Tuhan digerakkan dengan belas kasihan. Hati Tuhan digerakkan karena ada satu hubungan intim yang menjadi kerinduan Tuhan supaya kita sentiasa punya keintiman dengan Tuhan. Sama seperti yang Yesus katakan mengenai Maria. Betul, Marta begitu sibuk melayani mereka waktu Yesus dan rombongannya melawat Marta dan Maria. Tetapi akhirnya yang dipuji oleh Yesus adalah Maria karena Maria duduk dekat kaki Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati tujuan sebenar Tuhan melawat mereka, yaitu persekutuan yang intim di dalam Tuhan. Secara rohani, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh kerana ada persekutuan seperti begitu, ada keintiman seperti begitu, maka ayat 22, satu ayat yang sangat mendorong dan indah dikatakan, Tuhan berjanji, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tiba-tiba kita melihat ada janji Tuhan yang luar biasa. Bukan saja tidak akan membinasakan bumi dan isinya seperti sebelumnya, tetapi juga memberi satu pengharapan baru. Akan ada kesediaan berkat-berkat Tuhan di situ. Selama bumi masih ada, kata Tuhan, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Saya percaya akan ada pemulihan di Malaysia. Saya percaya akan ada pemulihan gereja-gereja. Saya percaya akan pemulihan kota-kota. Saya percaya akan ada pemulihan keluarga-keluarga. Saya percaya siang dan malam Tuhan akan melakukan pemulihan kalau kita punya 3K ini. Ada kolaborasi dengan Tuhan. Kita juga ada kombinasi menghadap Tuhan. Kita ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saya percaya pemulihan terjadi. Kalau kita maju sedikit lagi daripada pasal ke-8 pada Kejadian pasal 9, khususnya ayat 11 dan yang ke-16. Dikatakan, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan berinisiatif untuk berjanji mengadakan perjanjian dengan umatnya, khususnya Nuh pada waktu itu. Dan saya percaya
janji itu juga adalah untuk saudara-saudari dan saya sampai pada hari ini. Kata kunci daripada inisiatif Tuhan ini adalah apa yang saya panggil perjanjian. Dia memeteraikan perjanjiannya dengan sesuatu yang sangat unik. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, busurku kutaruh di awan, yang kita kenal sebagai pelangi pada hari ini, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, berarti jika pelangi itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, Tuhan memeteraikan perjanjiannya dengan pelangi. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa Tuhan begitu serius dalam perjanjian ini? Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam kerjaya dan karya penyelamatan manusia. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia sekali lagi ada di dalam kehidupan orang percaya yang berkenan kepadanya. Dan saya percaya rancangan penyelamatan Tuhan ada di dalam kehidupan Nuh pada waktu itu. Sehingga oleh karena rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia daripada dosa-dosa kita tetap ada, maka dia memerlukan saluran penyelamatan itu. Dan saluran itu pada waktu itu adalah Nuh dan keturunannya sampai pada waktu ini. Bayangkan kalau semuanya hilang, semuanya mati pada waktu itu. Rancangan Allah tidak ada salurannya, karena Tuhan tidak memakai program. Tuhan pakai orang, saudara dan saya, di dalam melaksanakan rancangan penyelamatannya. Patutlah Tuhan Yesus Kristus memberi satu peringatan di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Suatu gambaran daripada Tuhan Yesus mengenai bagaimana masyarakat tidak hidup bijaksana pada waktu itu, apalagi takut akan Tuhan. Mereka hanya pandai makan dan minum, kawin dan dikawinkan, dan mereka tidak sadar betapa pentingnya untuk mentaati Tuhan. Sampai waktunya tiba, bila mana air bah itu datang dan membinasakan mereka. Hanya Nuh yang akhirnya setia kepada Tuhan bersama dengan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dengar ini baik-baik. Sebelum air bah, pelangi menjadi tanda yang menakutkan karena hujan akan turun. Amaran telah diberikan. Dan saya dapat bayangkan bagaimana setiap kali ada pelangi menunjukkan yang ada hujan. Pelangi menjadi penyebab ketakutan. Tetapi setelah air bah,
Bila pelangi muncul, mereka teringat akan janji Tuhan. Ternyata bahwa pelangi menjadi tanda yang menakjubkan karena hujan berkat akan turun. Saudara, semua ini terjadi karena janji Tuhan. Kunci daripada berkat ini adalah karena Tuhan telah berjanji. Bila pelangi itu muncul, aku ingat janjiku dan kamu ingat janjiku, kata Tuhan. Kalau sebelum air bah, pelangi menakutkan. Bila air bah sudah berlalu, pelangi menjadi sesuatu yang indah dan ditunggu-tunggu. Karena itu memperingatkan kita akan janji Tuhan. Saudara, PKP suatu hari akan berakhir. Kita akan hidup di dalam kehidupan dan suasana bersama dengan norma-norma yang baru. Tapi kita memerlukan 3K untuk hidup selanjutnya. Yaitu apa yang saya panggil kolaborasi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri kerjasama kepada Tuhan mengenai apa yang Dia minta, Dia tuntut daripada kita. Kita harus ada kombinasi yang mantap di antara kehidupan berkeluarga dengan keperluan setiap hari. Dan kita harus ada komunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Apalagi menanti-nantikan janjinya dan diperingatkan mengenai janji Tuhan kepada kita. Sebab janji Tuhan itu adalah seperti fajar yang menurut seorang pencipta lagu, janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Saudara, dalam hal seperti ini pun saya ingin memberitahu bahwa bagi saya, kalaupun seandainya fajar gagal bersinar esok pagi, kalaupun matahari gagal bersinar pada waktunya besok pagi, setiap hari, janji Tuhan tidak pernah gagal untuk Anda dan saya. Janji penyelamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah gagal untuk saudara-saudari dan saya dan untuk semua. Sebab Tuhan yang berjanji ini Tuhan yang boleh dipercayai, yang kepadanya kita boleh percaya dan mengikut dengan setia. Percaya kepada perjanjian norma baru ini di dalam Tuhan. Percayalah kepada Yesus Kristus. Terimalah Dia. Undanglah Dia secara pribadi di dalam hatimu sebagai Tuhan dan penyelamatmu. Dan percayalah kepada janjinya setiap waktu. Hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan bagi hidup Anda dan saya. Dimanapun Anda berada, mari kita tenang dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Dan izinkan Tuhan melihat semula dalam hati kita, apakah kita tetap percaya kepada janji Tuhan bersama-sama dalam hidup kita. Janji yang telah ditandai bukan saja dengan pelangi, tapi dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita. Percayalah kepada Yesus Kristus. Terimalah Dia dalam hatimu. Dan hiduplah sesuai dengan janji Tuhan. Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, ingat ini. Kalaupun matahari gagal bersinar pada hari esok sesuai dengan waktunya, janji Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal untuk Anda. Asalkan Anda hidup sesuai dengan perjanjian daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama dimanapun Anda berada, dengan nyanyian dari hati, sebagai suatu keyakinan bahwa kita yakin dan sangat yakin terhadap perjanjian daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kerana janji-Mu tidak pernah berubah. Kerana Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, tetap sama kemarin, hari ini, sampai selamanya. Tuhan yang kami boleh andalkan, Tuhan yang kami boleh percaya. Suara manusia berhenti sampai di sini, tapi kami sangat percaya suara Roh Kudus akan terus menerus kedengaran di setiap hati yang percaya, untuk memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan.
Berkati saudara-saudari yang telah mendengarkannya. Berkati keluarga mereka, berkati keturunan mereka. Karena mereka juga wajar menerima janji-janji daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengikhtiarkan pengakuan iman rasuli untuk meneguhkan kepercayaan kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak dara Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selamat datang ke ibadah dalam talian bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk dapat beribadah bersama dengan saudara-saudari. Kita mau terus mendorong satu dengan yang lain, sementara kita terus mendekati Tuhan di dalam doa dan penyembahan. Marilah kita terus membina hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, Anda masih boleh menghubungi kami melalui telepon ataupun email sekiranya Anda perlukan dukungan doa atau hal-hal penggembalaan. Sila hubungi nombor telepon seperti yang tertera. Selain itu, saudara-saudari boleh memberi persembahan dan persepuluhan melalui dua cara. Yang pertama, melalui secara online, yaitu pemindahan online berdasarkan akaun yang tertera. Cara kedua, Anda boleh memberi persembahan persepuluhan melalui aplikasi BOOST seperti yang tertera. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Mari pada saat ini kita mengangkat
pujian ini bersama-sama. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan telah memilih kita untuk memberitakan perbuatan